tetap memuji memuliakan Tuhan sampai turunan ke keturunan. Ini 61 tahun GPB Jemaat Ebenezer, berarti sudah berapa turunan ya di sini ya? Ada dua generasi kah atau 3 generasi di sini? Bisa, iya. Luar biasa ya. Ini berkat Tuhan yang terus harus disyukuri. Ya, saya Pendeta Ronald Octavian Rampalan yang senang dapat bertemu dengan rekan-rekan pendeta di Tanjung Batu. Senang juga bertemu dengan Bapak Ibu Saudara anak-anak warga jemaat GPB Jemaat Ebenezer Tanjung Batu Pulau Tunggal, gitu ya. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dari persekutuan kita yang bersyukur pada saat ini. Kita akan persiapkan terlebih dahulu Alkitab. Yang membawa Alkitab silakan kita buka Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 kita akan persiapkan. Kita akan membaca ayat 9 hingga ayat 12. Kita persiapkan dulu sebelum kita berdoa. Oke, apakah sudah disiapkan? Yang di belakang sudah? Suaranya tidak terdengar. Sudahkah? Sudah, puji Tuhan. Iya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon bimbingan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hidup di hari ini adalah berkat Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami layak, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah. Terima kasih kami diberikan hari baru di tanggal 15 Mei 2026. Di hari ini dari pagi sampai malam hari ini kami juga mengalami banyak pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami boleh mempersiapkan ibadah syukur dan perayaan pada saat ini. Dan ketika kami juga boleh ada di dalam ibadah tersebut di saat ini, kami mau tunduk, kami mau mengucap syukur. Kami juga mau mengakui bahwa kami perlu Tuhan. Firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan. Firman-Mu yang kami imani sebagai penuntun kehidupan kami. Dan Firman-Mu yang membuat kami hidup dengan lebih lagi untuk mempermuliakan Anak. Karena itu Bapa, kami tidak dapat memahami Firman-Mu dengan kekuatan kami. Kami perlu Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dalam kebersamaan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh juga berbuah, sehingga nama Tuhan yang selalu kami muliakan. Bersabdalah kepada kami saat ini Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Menghargai firman Tuhan yang akan dibacakan, mari kita berdiri. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, dan Bapak Ibu Saudara anak-anak akan membaca bagian-bagian yang bernomor genap. Mungkin versi Alkitab kita berbeda. Saya versi terjemahan baru edisi 2. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara masih yang terjemahan baru edisi 1. Tapi tidak apa-apa, kita akan membaca dalam kebersamaan. Saya mulai Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu
tidak menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian-bagian Alkitab dari Injil Yohanes tadi dengan judul renungan. Sudah masuk ya? Sebentar. Iya. Kasih persaudaraan menjadi tanda milik kepunyaan Allah. Kasih persaudaraan menjadi tanda milik kepunyaan Tuhan. Dan ini juga akan dilengkapi dengan apa yang tertulis di dalam banner kita, bahwa kasih persaudaraan membangun persekutuan yang harmonis. Mungkin bisa diperlihatkan slide selanjutnya. Oke, mungkin tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu Saudara anak-anak. Pernah lihatkah gambar ini? Yang sebelah kiri ini, pernah lihat? Yang sebelah kanan sana? Lebih sering mana lihat yang di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kanan sana ya. Ini kanannya Bapak Ibu ya. Ya, sebelah kanan. Padahal tahukah kita bahwa yang sebelah kanan itu sebenarnya adalah lukisan yang lebih kemudian untuk menerjemahkan lukisan yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Saya perlihatkan lukisan aslinya sekarang. Iya, lukisan ini ada di Museum Manchester. Dibuat di tahun 1851 sampai 1853 dan diberi judul The Light of the World, ya, terang dunia. Kalau kita lihat, Yesus membawa lentera seperti itu ya. Membawa lentera ini tidak terlalu kelihatan jelas mungkin. Dan dia sedang berada di depan pintu. Dan kemudian pintu itu uniknya tidak ada gagang pembuka, ya. Jadi bisa dibuka kalau orang di dalam membukanya. Karena itulah kemudian diterjemahkan dengan lebih sederhana dengan lukisan tadi yang di sebelah kanan, katanya supaya lebih mudah dilihat. Tapi lukisan aslinya itu ini yang mau mengatakan bahwa Yesus sebagai terang dunia itu datang di depan pintu hati kita. Yesus terang dunia itu kemudian sudah sangat dekat dalam kehidupan kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Apakah kita berkenan membukanya? Ini masalah, ya. Karena firman Tuhan juga tadi, bisa next Bu. Berdasarkan narasi Injil Yohanes 9 ayat 12, apa yang dilakukan next? Oh, Sang Pencipta itu kok terasing. Ironi sekali. Dia yang memiliki kehidupan kita, menciptakan kita, tapi kemudian ketika dia datang kepada ciptaannya bagaimana menurut narasi Yohanes tadi? Tidak menerimanya. Kita ini diingatkan Tuhan sudah ada di pintu hati kita, mengetuk, meminta supaya kita membukanya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada yang mau buka. Memang, ya,
wah Pak Pendeta saya nggak terima dengan pernyataan itu. Saya udah rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, ya. Tapi apakah itu menjamin kita menerima Yesus dalam diri kita? Coba saya tanya kepada warga jemaat Ebenezer Tanjungan, dengan kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, betulkah Bapak Ibu Saudara benar-benar menerima Yesus hadir di dalam diri kita? Amin. Puji Tuhan kalau jawaban itu benar. Ya. Tetapi banyak juga yang kemudian terkesan terlihat rohani dalam tanda petik, tetapi bukan Yesus yang ada di dalam hati. Ya. Karena Tuhan Yesus tetap dibiarkan di luar, menunggu, menanti, padahal Dia sudah sangat dekat dalam hidup. Terkesan kita mungkin juga bisa mewartakan firman Tuhan bagi para pelayan, ya, diakan penatua, para pendeta di GBIB, kita melayani Tuhan, terkesan kita sungguh-sungguh juga melayani. Tetapi apakah Yesus yang kita perintahkan itu benar-benar juga kita hidupi dalam kehidupan kita, atau pelayanan kita itu juga selalu pilih-pilih? Ya. Kalau di rumah dia, aku nggak mau datang. Kalaupun mau melayani, kayaknya berat sekali. Kalau bukan karena jadwal, aku nggak mau melayani sana. Ya. Tapi karena sudah dijadwalkan oleh Pak Pendeta Melki, ya mau nggak mau lah, harus pergi ke rumah itu. Padahal mungkin masih ada amarah, dendam, masih ada rambut, masih ada benci. Kalau itu semua masih ada di dalam hati, berarti Yesus masih ada di luar, ya kan? Kalau Yesus sudah ada di dalam, tidak ada lagi yang namanya dendam, amarah, benci. Ya. Nah, siapa di sini yang sepertinya sudah punya kapling tempat duduk di gereja? Kalau tempat duduknya didudukin orang, dia marah. Ada nggak? Mudah-mudahan tidak ada, ya. Karena ada juga yang demikian. Oh, ini kan tempat duduk saya yang sering saya duduki setiap minggu. Pilih. Baru masuk gedung gereja sudah kehilangan sukacitanya karena tempat duduknya diduduki orang. Sejak kapan, ya, kita punya kapling tempat duduk di dalam gedung gereja? Sejak kapan? Ya. Nah, ini kadang-kadang memperlihatkan bahwa Kristus itu belum ada di dalam hati kita. Terangnya itu nggak ada, karena gelapnya itu masih kelihatan. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara anak-anak, mari kita renungkan bahwa firman Tuhan mengatakan terang itu sudah datang di dalam kehidupan kita. Dia seperti Kristus yang digambarkan tadi, bahwa dia sedang ada di pintu hati kita, dia sedang mengetuk, dan dia ingin masuk dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita biarkan dia masuk? Mari saat ini, kalau ada yang belum mempersilahkan Yesus masuk, buka pintu hatimu, keluarkan dan singkirkan amarah, dendam, dengkimu, iri hatimu, dan persilahkan Yesus masuk. Ya, dan jika itu terjadi, maka benar Yesus terang dunia ada di dalam hati. Terangmu benar-benar akan bercahaya karena Kristus ada di dalam hati. Nah, namun kalau kita melihat selanjutnya, next, ya, kita lihat ya, rupanya bukan hanya beberapa di antara kita saja rupanya yang tidak menerima Kristus. Tapi saya dengar ada yang bilang, oh saya menerima Yesus, waktu di Tuhan, kalau itu terjadi. Ya. Dan mungkin bukan hanya kita saja, tetapi rupanya banyak orang, termasuk apa yang
oleh Rasul Yohanes sendiri. Bapak Ibu Saudara, anak-anak tahu ya, Rasul Yohanes ini termasuk salah satu-satunya rasul yang bisa hidup sampai usia 90-an tahun dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Bukan berarti dia selalu bersembunyi, tidak. Tetapi memang Tuhan punya rencana luar biasa juga dalam hidupnya. Rasul-rasul yang lain itu langsung juga ketika memberitakan firman dibunuh. Dibunuhnya juga dengan cara bermacam-macam. Ada yang kaki kiri dan kaki kanannya diikat lalu ditarik dengan kuda. Ada yang kemudian ditusuk dengan tombak. Ada yang digergaji. Ada yang kemudian juga dibunuh, dipenggal lehernya dan seterusnya. Ada yang disalib terbalik dan seterusnya. Namun Yohanes ini di usia yang tua, dia kemudian mendengarkan berita dari beberapa orang tua bahwa ada jemaat-jemaat di Asia kecil juga mengalami penderitaan. Karena itu Injil Yohanes itu adalah Injil yang mendesak untuk diberitakan agar penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil itu kemudian dapat dihiburkan. Nah, bedanya Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain kita lihat. Injil Yohanes tidak dimulai dengan berita kelahiran Yesus, tapi langsung mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita bersama-sama tahu di pasal yang ketiga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lihat di pasal 14. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak lagi di bagian-bagian Injil Yohanes yang betul-betul kata-katanya itu memuatkan. Karena memang jemaat di mana dituju Injil ini penuh dengan pergumulan yang pada saat itu perlu segera dihibur. Nah, Yohanes melihat bahwa masih juga banyak jemaat yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan hidupnya. Masih banyak yang menolak. Karena begitu luar biasa tantangan itu, banyak yang murka, banyak yang meninggalkan Kristus, banyak yang tidak tahan untuk menghadapi ujian iman. Karena pada waktu itu luar biasa, orang Kristen diperhadapkan dengan pilihan mau tetap hidup tapi tinggalkan imanmu, atau kemudian mati, dan matinya bukan langsung ya dibunuh begitu, tidak, tetapi ditaruh di tengah arena, disuruhlah itu singa-singa untuk melawan orang-orang Kristen yang tidak diberikan senjata. Jadi kalau sering menonton film apa ya, yang bukan tentang di situ, jadi orang Kristen itu dijadikan seperti itu. Bahkan Yohanes sendiri juga akhirnya melewati proses di mana ia juga harus dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu ada yang tahu pulaunya baguskah, indahkah, atau seperti apa? Pulau vulkanik yang kecil, dan kapanpun pulau itu bisa bergoyang, bisa kena gempa, dan siapa yang ada di atasnya bisa saja mati, karena itu tandus sekali pulau itu. Orang-orang yang dibuang ke sana sebenarnya orang-orang juga yang akan mati, mau cepat mau lambat akan mati. Tapi puji Tuhan, Yohanes masih diberi kesempatan, dia menulis juga wahyu. Dan kita lihat bahwa banyak orang yang tidak mengenal, tidak menerima Yesus,
Ini yang menjadi kesedihan dari Yohanes. Kita lanjut. Ya, karena itu Yohanes juga ingin memperlihatkan bagaimana luar biasa kasih dan cinta Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dan ini adalah salah satu lukisan yang saat ini masih ada di Museum Madrid, ya, yang memperlihatkan tentang bagaimana Kristus itu menderita dan mati di dalam kehinaan. Lukisan ini di masanya sangat-sangat terlihat jelas. Ya mungkin tampilan di sini mungkin tidak terlalu lihat, tetapi nanti Bapak Ibu bisa googling, bisa cari bahwa Christ Crucified ini karya Diogo Velázquez dibuat tahun 1632, mau memperlihatkan dengan jelas bagaimana Kristus dengan kasihnya mau mati bagi kita. Tapi kita tidak terima Dia, itu luar biasa. Justru karena kita tidak terima Dia, maka Dia jadi seperti itu. Karena itu kita juga boleh dapat melihatnya sendiri, ya, bahwa Kristus Allah itu tidak marah, tidak dendam, ya, ketika banyak orang yang menolak. Coba bayangkan, kalau Allah menolak kita, jadi apa? Ibu bapak saudara dan saya, kalau kita tidak suka dengan orang, dengan orang tertentu, kira-kira kita masih mau bertemu nggak dengan orang tersebut? Masih mau nggak? Ya, meskipun di gereja masih mau ketemu nggak? Jujur saja. Apalagi kalau sudah membuat kita rugi, dia mungkin berhutang pada kita, nggak bayar-bayar. Ketika kita tagih, justru dia yang lebih galak. Ya. Kalau kemudian kita ketemu dia, kita itu marah, benci habis-habisan. Masih mau lihat dia nggak? Jujur saja, nggak kan? Meskipun tidak, saya harus tagih dong, ya. Tapi lama-lama juga kalau kita juga sudah selalu tagih tapi tidak mau, banyak alasannya dan lain sebagainya, wah, benci juga kita. Dan karena kita benci, maka kita mulai membunuh dia di dalam pikiran, ingatan, dan hati kita. Dan setiap ketemu dia, kita anggap dia tidak ada. Itu kalau orang sudah benci dan marah dengan amat sangat. Seandainya Tuhan melakukan hal itu terhadap kita, apa jadinya? Tuhan hapus kita di ingatannya, Tuhan hapus kita di hatinya, Tuhan hapus kita di dalam keinginannya untuk bertemu dengan kita. Apa jadinya? Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Karena itu kalau mau belajar mengampuni, kalau mau belajar untuk melupakan, kalau mau belajar untuk mengasihi, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Gak ada yang bisa mengajarkan lebih daripada Dia. Karena itu kita ini selaku umat Tuhan hidup dalam persekutuan, mari kita lihat apa luar biasanya kasihnya atas kita. Dan kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini Tuhan menjadikan kita itu serupa dengan Dia. Ini gambaran lukisan yang ada di Museum Berlin, Jerman, yang judulnya Kepala Kristus, ya, ingin memperlihatkan bahwa Yesus itu digambarkan seperti manusia biasa. Dan sebenarnya seperti itulah kita yang sudah dipulihkan. Harusnya memperlihatkan diri kita seperti Kristus. Kristus yang mengasihi, Kristus yang mengampuni, Kristus yang kemudian juga memberikan yang terbaik. Kita pun juga diingatkan, inilah hidup baru. Next. Ya.
Kita dipulihkan, kita diberikan hati yang baru. Harusnya hati yang lama itu kita singkirkan, kita tinggalkan. Dan hati yang baru yang mau terbuka terhadap Kristus yang ada di depan pintu hati kita, mau mempersilahkan dia masuk dan menerangi seluruh kehidupan kita, itulah yang harus terjadi. Ya. Karena itu kalau saat ini kita merayakan 61 tahun GBI Jemaat Ebenezer, harusnya hari ini kita juga memiliki hati yang baru di dalam Kristus. Amin. Hati yang lama itu jangan lagi kita biarkan ada di sini. Kita sudah dipulihkan. Kristus yang adalah terang dunia itu sudah datang dan dia menerangi kita. Sehingga 61 tahun GBI Jemaat Ebenezer itu bukan hanya sekedar angka, tetapi di sana ada makna. Bagaimana Tuhan membuat aku bisa sampai pada usia 61 tahun dalam persekutuan jemaat yang benar-benar diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Lanjut. Ya, karena itu ada pertanyaan ini ya, apa sih yang kita harus lakukan? Next. Masih ingat ini, nama jemaat ini diambil dari peristiwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Ya, ketika Samuel memimpin bangsa Israel untuk melawan orang-orang Filistin, dalam perjalanan mengalahkan mereka semua, mereka kemudian beristirahat. Kemudian Samuel tak lupa mendirikan tugu untuk memperingati apa yang mereka sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan tugu itu diberi nama Ebenezer. Arti harafiahnya batu pertolongan. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong. Jadi 61 tahun lalu, 1965 ya, ketika GBI Ebenezer ini berdiri, sebenarnya yang mau dikatakan adalah di tahun 1965 itu Tuhan harus menolong jemaat. Jemaat ini didirikan karena kasih Tuhan yang menolong. Ya, jemaat ini didirikan karena kasih Tuhan yang luar biasa, membuat akhirnya yang kalah itu adalah yang jahat, yang menang itu adalah yang benar di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, 61 tahun setelah Ebenezer berdiri, namanya masih tetap itukah? Artinya masih tetap Allah menolong? Masih, puji Tuhan. Ya, jangan sampai kita kemudian menjadi jemaat yang banyak mengeluh aja. Ya. Kok begitu sih? Pelayanan ini kok kayak gitu aja? Tidak ada yang benar di matanya. Mau pendeta siapapun yang kesini, tidak ada yang benar di matanya. Ada yang demikian? Mau dia pimpinan tua yang melayani yang siapapun berganti-ganti, nggak ada yang benar di matanya. Ada yang demikian? Yang kerjaannya hanya mengeluh dan mengeluh. Ya. Adakah yang diberikan kesempatan untuk menjadi tuan nyonya rumah dalam ibadah keluarga yang masih menolak? Masih adakah? Oh, alasannya apa? Apakah Tuhan gak akan menolong lagi? Ya, kalau kita tidak mau menerima Kristus di dalam rumah kita, apakah Tuhan sudah gak bisa menolong lagi kita? Ya, sampai Tuhan pun kita tolak untuk hadir dalam kehidupan beribadah. Mungkin kita mikirnya, mau kasih makan yang datang berapa lagi itu yang datang. Ya, jangan itu duluan yang diingat. Kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi tuan dan nyonya rumah, saya selalu katakan,
bisa juga bisa lakukan. Ya, bahwa pasti sebelum ibadah itu kan diajak berdoa ya Pak Pendeta. Tuan Nyonya rumahnya diajak berdoa kan Pak Pendeta. Fungsi Tuan Nyonya rumahnya itu apa Pak Pendeta? Apakah hanya sekedar menjadi Tuan Nyonya rumah? Tapi ingatlah, mengapa diajak untuk berdoa? Karena Tuhan Nyonya rumah itu adalah pelayan. Pelayan apa? Pelayan mempersiapkan rumah untuk menjadi tempat ibadah. Karena itu saya selalu katakan ketika salaman kepada Tuhan Nyonya rumah, selamat melayani Pak, selamat melayani Bu. Ya, karena Bapak dan Ibu boleh menjadi pelayan Tuhan, menyediakan tempat rumah untuk menjadi rumah ibadah di dalam ibadah keluarga. Ya, jadi kita pun juga harus terima kesempatan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Jangan nolak. Katanya Ebenezer, tapi masih mengeluh. Dikasih kesempatan nolak. Kalau kita masih mau tetap mengatakan sampai saat ini Tuhan tetap menolong, mau sulit seperti apapun Tuhan pasti akan tetap menjadi penolong. Dia menjadi tunggu, dia menjadi batu pertolongan. Masalah sebesar apapun aku tidak takut, karena aku bersama dengan Tuhan yang adalah penolong hidupku. Amin. Dan ini yang kita juga mau perlihatkan, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu wujud nyata bahwa kita dipilih Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengasihi, jangan mengaku kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita masih belum bisa memberi pengampunan kepada sesama kita, jangan kita katakan kita warga jemaat gereja. Karena kalau kita mengatakan kita warga jemaat gereja, gereja itu dari kegelapan dipanggil untuk menuju kepada terang. Nah, kok kita masih tetap sulit untuk memberi pengampunan? Ya. Kasih persaudaraan itu menjadi dasar bagi kita. Lanjut. Nah, kita ini harus memahami kita adalah umat kepunyaannya. Karena itu jangan pernah berpikir dalam rutinitas kita seolah-olah kita ini pemilik hidup kita. Kita ini punya Tuhan. Sehingga jangan kita merasa tubuh ini adalah tubuhku. Mungkin saya pernah sampaikan di sini atau tidak? Ini buat kategori ya. Benda apa yang kalau pagi ada di dapur, siang itu ada di kamar tidur, sore itu ada di teras, dan malam itu ada di ruang tamu. Benda apa ya? Ada yang bisa jawab? Benda yang kalau pagi ada di dapur, kalau siang itu ada di teras, ada di kamar tidur, kalau sore ada di teras, kalau malam ada di ruang tamu. Ada yang tahu benda apa itu? Ada yang punya ide? Bagaimana kalau saya jawab saja ya? Bagaimana kalau saya jawab kompor? Ada yang protes? Kalau saya jawab kompor, ada yang protes? Pagi ada di dapur, siang ada di kamar tidur, sore ada di teras, malam ada di ruang tamu. Kalau saya bilang kompor, ada yang protes? Ada yang protes? Waduh, itu kan kompor saya. Terserah saya mau bawa kemana ya? Mohon maaf, agak-agak bikin marah juga ini. Tapi dari kata-kata ini kita mau mengatakan, saya mau ingatkan begini. Kadang kita mengatakan, hidup ini hidupku. Buat apa? Biar aku. Hatiku ini milikku. Buat apa saya harus diingatkan untuk memberi ampun kepada orang lain? Ini pikiranku loh. Jadi jangan
diatur-atur lah pikiranku. Sama seperti PKPD tadi ya, yang bikin jengkel kan. Itu kompor itu kok ada yang protes ya. Sama seperti itu. Kita berpikir hidup kita ini milik kita sendiri. Kalau Tuhan protes, kita bisa protes balik dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Milik kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita miliki ini juga adalah milik Tuhan. Karena itu mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau kita diajak untuk memberi persembahan, ya, Pak Pendeta Melki, Pak Pendeta Joshua menyampaikan dengan berapi-api, mari memberi persepuluhan dan lain sebagainya. Apakah itu kepentingannya Pak Pendeta Melki dan Pak Pendeta Joshua? Mereka hanya mengingatkan, ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu miliki milik Tuhan. Kembalikan juga kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingannya para pendeta. Jadi persembahan itu pun juga adalah wujud nyata kita mau kembalikan kepada Tuhan. Namun kadang-kadang di mulut bibir ini kita menyanyi, ya. Ada pujian kan yang mengatakan di sini aku berdoa, gitu ya, ya. Terus kemudian ada bait yang ketiganya, tanganku yang kecil ya Tuhan memberi persembahan sedikit ya Tuhan. Ya, dari lagunya saja kadang-kadang kita harus protes. Masa kita kemudian memberi persembahan? Dan karena itulah persembahan apa yang dari diri kita itu berasal dari Tuhan. Ya, karena itu lagu-lagu yang demikian perlu juga dikritisi secara teologis. Apakah benar kita mau memberikan persembahan itu hanya sedikit? Padahal Tuhan sudah memberikan begitu luar biasa banyak dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Percayalah bahwa segala kebutuhan kita baik pribadi, keluarga, persekutuan adalah tanggung jawab sang pemilik. 61 tahun GBIB Jemaat Ebenezer ini berdiri. Ini tanggung jawab Tuhan. Tetapi memakai kita semua sebagai alat-alat. Ini bisa sampai usia 61 tahun. Memang karena karya Tuhan, tetapi juga harusnya terlihat dari setiap anggota warga jemaat. Saya bersyukur tadi mendengar bahwa perayaan ini juga mengundang gereja-gereja lainnya, khususnya para pendeta. Jadi sepertinya baru pertama kali. Ya, artinya hidup kita pun juga tidak hanya untuk diri kita sendiri. Betapa indahnya kebersamaan. Kita tidak lagi melihat gereja yang lainnya sebagai saingan. Kita tidak lagi melihat gereja lainnya itu sebagai gimana nanti jemaatku ambil dan seterusnya. Gak gitu. Ya. Justru kita adalah rekan. Setiap gereja itu punya keunikan, sama seperti bagian-bagian dari tubuh Kristus punya keunikan. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang leher, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita nggak bisa samakan. Tapi begitu indahnya ketika kita ada dalam kebersamaan seperti ini. Jadi puji Tuhan 61 tahun Ebenezer Tanjung Batu akhirnya terbuka bagi keberadaan sesama kita, ya, umat Tuhan yang adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dan mari kita lihat ini karya Tuhan. Selanjutnya kita mengenal Dia sebagai kepala gereja. Jadi jangan jadikan Kristus sebagai orang asing. Ya. Jadi kalau dalam ibadah-ibadah kita seperti ini, jangan biarkan Kristus hanya di luar, tapi biarkan firman Tuhan itu juga ada di dalam, masuk di dalam hati kita. Jangan biarkan Dia kita tidak dengarkan. Ya. Karena meskipun saya katakan tadi hatiku milikku, ya,
diriku ini milikku, tapi ingatlah kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang harus menjadi kepala gereja. Ya, Tuhan tahu persis di mana tubuhnya akan diletakkan, karena itu kemuliaannya bukan untuk kemegahan kita. Oke, lanjut. Kita hidup dalam kasih persaudaraan. Ingatlah, hidup kita sudah dipulihkan, hati kita sudah baru, sehingga kita harus menjalani hidup baru di usia 61 tahun ini. Karena itu saya mengajak jemaat Ebenezer, mari berkomitmen bersama bahwa 61 tahun GPIB Jemaat Ebenezer adalah momen kita benar-benar diubahkan untuk memiliki kasih persaudaraan. Amin. Ya, jangan ada lagi perseteruan yang panjang kali lebar kali tinggi kali dalam. Ya. Jangan masalahnya di luar gereja, tapi dibawa ke dalam gereja. Persenggolan mungkin di luar, ya, tapi kemudian marahnya sampai di dalam gereja. Kemudian mulai lagi hasut yang lainnya. Jadilah blok yang pro dan yang kontra. Siapa yang menghancurkan tubuh Yesus itu? Yang kita sendiri. Karena itu mari kita berkomitmen bahwa ada kasih persaudaraan. Kita tidak lagi mau hidup di dalam iri dengki, amarah, dendam, tetapi kita mau saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Dan ini yang terakhir, ya, kasih persaudaraan terwujud bukan karena tidak ada perbedaan, ya, tapi karena kita disatukan dalam kasih Tuhan. Saya yakin kita semua berbeda-beda latar belakang kita. Ya, ada yang dari latar belakang suku budaya tertentu. Ya. Yang pasti berbeda juga pembawaan kita masing-masing. Cara pikir kita juga pasti berbeda. Jangan itu kemudian akhirnya menjadi dasar perselisihan. Tapi perbedaan itu harus membuat kita semakin erat, karena Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu menjadi, ya, gereja. Tubuhnya meskipun berbeda kita tetap satu. Tuhan pasti menolong kita, dan saya ingin melengkapi salah satu lukisan yang Bapak Ibu Saudara mungkin suatu saat, ya, kita bisa lihat ini. Saya pun punya kerinduan suatu saat bisa lihat. Lukisan ini ada di Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi dia sudah nggak dipakai lagi Turki, tapi Turkiye gitu, ya. Jadi masih ada di dalam ruangannya, salah satu bagian ruangannya, dan itu judulnya adalah Christ Pantokrator, ya, Pantokrator. Jadi Yesus adalah penguasa, maha kuasa. Jadi meskipun tempat tersebut sudah jadi tempat dari saudara-saudara kita, tapi gambar ini tetap ada di sana dan mau menyatakan hanya Yesus yang tetap menjadi penguasa. Itu pun saya ingin biarkanlah gambar itu meskipun tidak ada di gedung gereja Ebenezer ini, tapi mari kita jadikan itu ada di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hanya Yesus yang maha kuasa. Meskipun mau berubah seperti apapun, ya, kayak tadi, ya, tempat ibadahnya berubah. Yang tadinya punya ini gereja Kristen Timur di Santium dulu, tapi kemudian berubahlah ketika kalah, ya. Nah, jadi apapun terjadi perubahan, tetapi Yesus yang maha kuasa dalam kehidupan. Itu yang kita harus pegang terus, sehingga 61 tahun GPIB Jemaat Ebenezer
tetap menjadi batu yang berdiri tegak, karena sampai di sinilah Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang sudah tersampaikan dan kita renungkan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan Gita Bakti 285 dalam Roh Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa syukur di hadapan Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Kami benar-benar diingatkan ketika kami boleh berhasil dalam sesuatu hal. Kami diingatkan bahwa karena Tuhanlah itu semua boleh terjadi. Termasuk ketika kami boleh berhasil memasuki usia 61 tahun. Kehadiran GBI Jemaat Ebenezer Tanjung Dago. Kami mau mengakui ini bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kami, maka gedung gereja dan pelayanannya masih tetap ada, tetapi karena Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Karena itu Bapa, kami mau bertanggung jawab sebagaimana apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Bahwa 61 tahun ini harus kami benar-benar lakukan lagi lebih baik. Kami bertanggung jawab lagi atas hidup beriman. Kami harus menjadikan Engkau satu-satunya pemilik akan kehidupan kami, sehingga kami pun juga boleh dapat melayani bukan berdasarkan keinginan kami, tetapi kami mengerjakan kehendak. Karena itu berkati akan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil dan utus di tempat ini. Bapak Pendeta Melki dengan Bapak Pendeta Joshua, juga rekan-rekan diaken dan penatua, pengurus dari pelayanan kategorial, komisi-komisi, bahkan unit-unit misioner lainnya. Biarkanlah kami boleh satu hati, satu kasih, satu tujuan, agar kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik pelayanan ini. Kami juga mau bertanggung jawab untuk melakukan lebih baik lagi pelayanan ini ke depan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga saat ini Bapak berkomitmen bahwa kami tidak lagi ingin membiarkan Tuhan selalu ada di luar, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan ini juga terlihat di dalam pelayanan, dalam kesaksian, dan di dalam persekutuan GBI Jemaat Ebenezer. Biarkanlah Kristus
yang adalah terang dunia itu benar-benar ada di dalam kehidupan gereja, sehingga gereja GPIB Ebenezer ini juga menjadi terang Tuhan bagi lingkungan tempat ia ada. Kami juga saat ini Bapak percaya bahwa keberhasilan yang kami boleh dapat saksikan memasuki usia 61 tahun ini semata-mata juga karena Tuhan mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih-Nya. Kami tidak bisa sendiri untuk dapat melayani. Kami perlu keseluruhan warga jemaat untuk juga saling melayani, sehingga akhirnya pelayanan itu juga menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan. Pada saat ini Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau juga memberkati panitia yang boleh bekerja dengan luar biasa di bawah kepemimpinan juga Pak Dio dan juga rekan-rekan lainnya. Tuhan sudah memakai mereka semua menjadi alat kita untuk mempersiapkan acara demi acara, baik itu pra-hut maupun ibadah syukur dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti. Kami percaya berkat yang Tuhan berikan melalui panitia itu sungguh-sungguh dapat mencukupi berbagai kebutuhan yang ada. Dan kami tetap yakin Tuhan, ini adalah bukti kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu di dalam kami mau mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan. Kami juga bersyukur ada dalam kebersamaan, dalam arak-arakan kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya. Dan kami percaya bahwa momen ini akan terus juga menjadi pengingat bagi kami bahwa kasih persaudaraan itu bukan hanya dapat dilakukan bagi sesama anggota gereja saja, tetapi juga sampai lintas gereja, lintas denominasi, sehingga kami juga boleh menyatakan kepada dunia bahwa Kristus yang ada di dalam kami luar biasa besar dan adalah terang yang akan terus bersinar, sehingga dalam kebersamaan gereja-gereja yang ada di Tanjung Batu kami mau memperlihatkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan ibadah ini yang masih akan berlanjut sampai selesai. Tuhan tetap beserta, Tuhan tetap menyertai, sehingga kami benar-benar bersyukur bersukacita di dalam kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
marilah kita ucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah doa kita dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, yang memberikan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia
selama 61 tahun. Kalian sudah tidak dapat kami gantikan dengan persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Tetapi itulah respon syukur kami, ya Allah, Sang Kepala Gereja, atas karya kasih-Mu bagi gereja-Mu. Ajarlah kami selalu, ya Allah, untuk merespon karya keselamatan, tidak hanya dalam bentuk persembahan, melainkan juga mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Mari persilakan duduk. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara yang berdiri. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka pulanglah dan beribadahlah secara nyata melalui perbuatanmu, tutur katamu, dan karyamu di tengah dunia. Marilah arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kita selesai selamat ulang tahun ke-61 di PB Jemaat Ebenezer Tanjung Batu. Tuhan memberkati. Kita
Selamat ulang tahun. Satu.